Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena jenengan telah nonton video ini sampai menit ini ya, dan hampir 1 jam. Dan ini admin juga masih mau menambahi karena bukan karena sih, tapi admin baru saja menyelesaikan membaca buku. Belum menyelesaikan sih, baru 1 bab, tapi isinya cukup menarik. Bukunya berjudul Allah Dekat dan Bersamamu. Nah, di bab awalnya berjudul Anda Tidak Pernah Sendiri. Ini adalah hal yang menarik karena memang sebenarnya diri kita ini tidak pernah sendiri, tapi Allah selalu bersama kita, dan ya kita sering melupakannya. Nah, di buku ini tuh awalnya ada cerita seorang pemuda bernama Tawus. Dia adalah seorang tabi'in yang warok dan soleh. Kesalehannya juga sangat dikenal di kalangan masyarakat, sehingga ia juga sering dimintai nasihat oleh masyarakat. Banyak orang yang datang meminta nasihat atau menanyakan sesuatu masalah untuk mendapatkan solusinya kepada si Taus ini. Nah, kabar kesalahan Taus didengar juga oleh seorang wanita penggoda. Tentu saja wanita itu ya cantik ya dan mempesona. Setiap laki-laki yang digodanya pasti takluk dan bertekuk lutut. Mendengar kabar kesalehan Taus yang sangat dihormati masyarakat, wanita penggoda itu merasa penasaran. Sekuat apa sih imannya? Apa ia sanggup menahan diri dari godaanku, pikirnya wanita itu. Didorong oleh rasa penasaran, wanita penggoda itu maksudnya ingin menguji keimanan Taus. Dia berpikir Taus juga akan takluk dalam dekapannya. Maka pada hari-hari yang sudah ditentukan, wanita penggoda itu bersolek, berdandan sangat cantik dan menarik ya. Kemudian pergi mendatangi rumah Taus. Tanpa rasa curiga, Taus mempersilahkan wanita itu masuk dan menanyakan maksud kedatangannya. Namun di luar dugaan, wanita itu mulai menggoda dan mengajaknya berzina. Dengan tenang, Taus pun menjawab, "Hari ini aku sedang sibuk. Kembalilah esok hari. Aku akan menyambutmu." Wanita penggoda itu pun pulang menuju rumahnya dengan perasaan gembira. Dalam hati dia berkata, katanya dia ahli ibadah yang warok dan soleh. Namun baru digoda begitu saja sudah takluk. Buktinya dia mengundangku esok untuk bersenang-senang. Dan esok harinya wanita penggoda itu berhias lebih cantik dan menarik daripada kemarin. Ia mendatangi rumah Taus dengan hati yang berbunga-bunga. Ia seperti sudah yakin bahwa Taus telah terpikat dengan kecantikannya. Setelah tiba di rumah Taus, benar saja Taus sudah menyambut wanita itu di depan rumahnya. "Ayo kita pergi ke suatu tempat," Taus mengajak wanita itu. "Loh, memangnya kita akan pergi kemana? Kita berzina di rumahmu saja," ujar wanita itu. "Tenang saja, aku akan memenuhi keinginanmu tapi tidak di rumahku. Ayo ikut aku." Wanita itu mengiringi Taus berjalan di belakang. Hatinya bertanya-tanya, hendak kemana Taus mengajaknya untuk berbuat mesum. Mungkin dia sudah menyewa sebuah tempat yang bagus. Rumahnya kan memang jelek, kurang nyaman untuk melakukan perbuatan mesum di rumah jelek itu, tutur wanita itu dalam hatinya. Wanita penggoda itu bersemangat mengikuti langkah-langkah Taus, namun pikirannya kembali bertanya-tanya ketika ia menyadari jalan yang mereka lalui adalah jalan menuju Masjidil Haram. "Kemana sebetulnya Taus hendak mengajakku?" gumamnya dalam hati. Benar saja, Taus mengajak wanita penggoda itu ke Masjidil Haram. Bukan hanya di luarnya, tapi Taus benar-benar mengajak wanita penggoda itu masuk ke Masjidil Haram sampai di depan Ka'bah. Saat itu juga sangat banyak orang tengah ramai beribadah pada Allah di Masjidil Haram. "Kita sudah sampai di tempat yang dituju. Baiklah, sekarang tinggalkan pakaianmu. Kita berzina di sini," kata Taus. "Apa? Berzina di sini? Kau sudah gila ya?" kata wanita itu menjawab. "Loh, bukankah di rumahku atau di tempat ini Allah sama-sama melihat perbuatan yang akan kita lakukan?" kata Taus. Wanita itu terhenyak. Seketika hati nuraninya mengatakan, kata Taus benar. Bukankah di mana saja kamu bermaksiat, Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Sekarang apakah kamu berani bermaksiat di dalam rumah Allah?" Wanita itu tersadar. Seketika ia menangis, terbayang dalam pikirannya betapa banyak maksiat yang telah dia lakukan. Ia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi dia tidak merasa diawasi dan dilihat Allah. Ia dengan asiknya bermaksiat. Namun, kini ia telah menemukan momentum perubahan dan perbaikan diri.